Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan 0,38%, ditutup di level 7159. Dengan foreign hari ini net buy cukup gede ya, hampir lebih dari 800 miliar. Itu lumayan gede ya untuk foreign buy per hari ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, IHSG hari ini kembali ketahan di resisten 7.200 ya. Dia hari ini kembali gagal break. Pagi-pagi itu sempat naik 1% lebih, kemudian closingnya cuma naik 0,38%. Jadi seperti yang sudah kita bahas beberapa hari sebelumnya ya. Jadi ada potensi IHSG itu akan sideways di range ini aja teman-teman ya. Akan sideways untuk jangka waktu yang mungkin lebih dari 2 minggu ya mungkin ya. Nah, kemungkinan kedua ya, indeks jebol dari 7076 untuk membuat swing low baru, kemudian nanti melanjutkan kenaikan. Nah, kalaupun IHSG break dari 7200, I guess ya, dia akan mentok di level ATH-nya, habis itu koreksi lagi. Untuk saat ini ya, IHSG itu belum ada katalis yang begitu bagus ya, masih so-so lah, katalisnya masih so-so. IHSG sendiri bisa dibilang dibandingkan dengan market-market lain, IHSG bisa dibilang masih kuat ya menghadapi goncangan dari geopolitik luar negeri. Jadi ada potensi IHSG sideways, dan kalau menurut saya pribadi sih IHSG baik-baik saja teman-teman ya. Nah, selain itu saham-saham yang kita bahas baik seminggu terakhir itu rata-rata menunjukkan kinerja yang positif juga teman-teman ya. Jadi ya hopefully teman-teman juga dapat lah teman-teman, at least porto kalian mudah-mudahan ya saya doakan juga bertumbuh seiring dengan saham-saham yang kita bahas juga rata-rata naik teman-teman. Oke, so itu untuk IHSG. Jadi untuk saat ini masih sama ya, untuk saham-saham pilihan saya itu masih sama, masih lebih condong ke saham-saham third liner dan beberapa second liner. Kalau untuk blue chip saya masih belum begitu tertarik ya untuk trading. Spesial untuk trading blue chip itu saya belum begitu tertarik, walaupun foreign itu net buy gede banget. Nah, kemudian untuk saham ya yang pertama akan saya bahas hari ini yaitu Wika teman-teman. Konstruksi itu menarik. Wika itu baru Jumat kemarin kalau nggak salah saya bahas Wika ya, itu posisinya masih di sini teman-teman ya, di candle merah ini 26 Agustus 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan beli Wika di range ini lah 1025 sampai last support di 950. Kalau seandainya jebol 950 itu udah jelek. And then ternyata hari ini dia rebound teman-teman ya. Hari ini ternyata dia rebound. Dan reboundnya dengan peningkatan volume. Candle full Marubozu. Ini menarik teman-teman ya. Wika ini menarik. Menurut saya pribadi ini Wika masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. So untuk saat ini buat teman-teman yang udah beli di bawah, set trailing stop, jangan lupa ya. Jangan lupa set trailing stop. Nah, kalau teman-teman baru mau entry, support minor ada di 1050. Ya, ini ada support minor di sini. So kalau seandainya besok dikasih koreksi, belilah di sini ya.
Pembelian pertama teman-teman bisa lakukan di 1050. Kemudian kalau seandainya support minor ineligible, maka add lagi di 1000 ya. Averaging down di 1000, jebol 1000 baru teman-teman exit. Ini saham menurut saya masih oke. Ya, menurut saya masih oke dan masih cukup layak buat teman-teman koleksi. Ini juga sahamnya bisa dibilang masih di bawah temannya, posisinya masih di bottom, masih ada ruang untuk menaikkan at least ya, at least dia bisa nyentuh 1150-nya. Oke. Nah, kalau saya pribadi saya nggak entry ya. Saya nggak entry, kenapa? Saya entry-nya di sini teman-teman, di ACST. Nah, ACST sendiri juga sama ya. Ini sebelumnya sempat kita bahas waktu dia break dari double bottom. Ya. Pertama kali kita bahas ACST itu 12 Agustus 2022. Yang dimana waktu itu kita sarankan beli ACST di box kuning. Ya, di range 186 sampai 170. Dua candle dia naik, ketahan di resist, habis itu turun dan nyentuh area beli. Kemudian kalau kita perhatikan ya, ini seminggu konsol di area beli dengan volume yang tipis ya. And then terakhir kali saya bahas ACST itu kalau nggak salah di sini 25 Agustus 2022 saya bahas lagi ACST yang dimana waktu itu saya sarankan beli ya di range yang sama 186 sampai 180. Itu risknya kecil teman-teman ya. Nah, hari ini akhirnya dia udah mulai jalan dengan peningkatan volume yang signifikan ya. Perhatikan volume waktu dia turun dari atas, kemudian konsol di sini tipis-tipis banget, and then hari ini dia naik dengan volume yang kembali spike up gede ya. So, kalau menurut saya pribadi, ini ACST masih menarik, masih bagus, ada potensi inverted head and shoulders ya. Shoulders kiri, sorry ini kita hapus deh ya. Ini shoulders kiri, ini headnya, dan ini maybe akan jadi shoulders kanan ya, dengan syarat ACST break dari 210. Kalau ACST mampu lewat dari 210, potensinya bisa agak jauh teman-teman, dan kalau kita enter di sini itu adalah area entry yang cukup menarik untuk seorang trader. Oke. Nah, untuk saat ini gimana? Untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah punya ya jangan lupa set yang namanya trailing stop. Nah, kalau buat yang baru mau entry bisa lakukan pembelian pertama di sini ya. Kalau seandainya dikasih koreksi di 195 sampai 190 itu adalah area beli yang baru ya. Oke. Ini di sini teman-teman bisa lakukan pembelian pertama kalau seandainya dia koreksi ya. And then ya, setengahnya lagi di sini kan beli dulu setengah, and then setengahnya lagi di mana? Setengahnya lagi kalau dia sampai turun nyentuh lagi 180, averaging down di situ, atau kalau dia langsung naik averaging up ketika dia break dari 210. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini ACST masih oke. Kalaupun teman-teman mau beli dari harga sekarang, menurut saya boleh, cuma money management ya, itu penting banget kalau teman-teman belinya agak atas. Kalau teman-teman merasa ini udah agak atas, belinya dengan money management yang tepat. Misalnya teman-teman mau masuk 10 juta ya, enterlah 2 juta dulu di sini. Ya, kalau turun lagi, enter lagi 2 juta. Kalau turun lagi ke area beli pertama, entry 6 jutanya di situ. Maka average kalian akan ada di tengah-tengah. Ya. Oke, itu untuk Wika dan ACST. Rata-rata saham-saham konstruksi itu lagi menarik ya. Katalisnya apa? Katalisnya pembangunan IKN. Ya mungkin beberapa waktu ke depan konstruksi bisa jadi saham-saham yang memberikan cuan yang lumayan mungkin ya. Nah, oke, itu untuk dua saham konstruksi. Kemudian ada Moratel yang mau saya bahas lagi hari ini.
ini murah. Menurut saya penurunan hari ini menarik untuk dibeli, teman-teman ya. So, sorry, ini oke. Nah, Moratel, kalau teman-teman ingat, awal saya rekom beli Moratel, awal saya bahas Moratel itu di sini ya. Saya sarankan beli di sini di range 555 sampai 530 dan dia sempat nyentuh area beli. Nah, habis itu terakhir kali saya bahas Moratel itu di sini, teman-teman ya. Pada tanggal 26 Agustus 2022 ya, yang dimana saya sarankan beli di sini. Ya, ini support pertama, kemudian ini support kedua. So, untuk plan saat ini ya, buat teman-teman yang udah punya, bisa consider untuk TS ya, jual dulu kalau Moratel jebol dari 620, kemudian entry lagi di 600. Buat teman-teman yang belum punya Moratel ya, teman-teman bisa pecah antrian beli jadi dua. Pertama, teman-teman beli di harga sekarang ya. Misal ya, saya contohkan lagi dengan 10 juta. Teman-teman mau masuk Moratel 10 juta. Pecah antrian pertama 5 juta di harga sekarang, kemudian 5 juta lagi di 600 ya, jebol 600 close under itu teman-teman bisa consider untuk exit. Ini Moratel menurut saya masih oke. Penurunan hari ini dengan low volume, and then kalaupun kita ke time frame 1 jam ya, kita bisa perhatikan volume dia turun dari 690 itu relatif terus mengecil. Ini artinya apa? Ini artinya ada reakumulasi dari bandar istilahnya, teman-teman ya. Jadi ini menurut saya masih oke. Big money-nya belum keluar dan mostly masih di dalam, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, ini Mora masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. At least maybe dia bisa nyentuh last high-nya di sekitaran 765. Ini masih potensial banget untuk Moratel. Oke. Nah, itu untuk Moratel ya. Jadi menurut saya juga masih menarik. Friend juga masih oke. Friend itu udah kemarin saya bahas, saya sarankan beli dan hari ini dia rebound. Tepat banget, teman-teman ya. Nah, kemudian ada RIX. RIX ini juga menarik, teman-teman. RIX itu terakhir kali saya bahas, kalau nggak salah, 4 hari yang lalu. Ya, saya lupa di mana ya. Pokoknya itu di range ini ya, yang dimana waktu itu saya bilang RIX ini menarik. Ada ascending triangle, kalau mau beli cicil perlahan sampai 620, under 620 exit ya. Itu saran saya beberapa hari yang lalu. Dan yang menarik adalah hari ini dia udah confirm break ya. Break dari ascending triangle-nya, volumenya gede, teman-temannya. Volumenya meningkat dibandingkan dengan volume sebelumnya. Ini volumenya meningkat. Bang, tapi kan ini ada ekornya di atas, artinya ada seller dong. Oke, ini ada ekor di atas. Maka kalau kita lihat ada ekor di atas seperti ini, kita bisa ke time frame yang lebih kecil, 1 jam atau 15 menit. Nah, kalau teman-teman ke time frame 15 menit atau 1 jam, ini kita bisa lihat ya, volume jualan di atas itu tipis ya. Bisa teman-teman perhatikan nih, volume merahnya itu cuma dibandingkan dengan volume dia break, volume merahnya itu tipis, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, ini RIX masih oke ya. RIX ini masih oke. So, kalau teman-teman tertarik untuk beli RIX ya, areal beli naik ya, 730 sampai 750. Ini adalah areal beli yang baru. So, kalau seandainya dikasih koreksi lagi dikit, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry atau averaging up ya. Maybe teman-teman ada yang udah beli di sini setengah porsi, kemudian bisa averaging up lagi RIX di range 755 sampai 730. Kalau jebol 730, TS dulu ya, trailing stop dulu atau cut loss dulu. Ini RIX masih menarik, volumenya hari ini oke, dan maybe ini masih ada ruang untuk mencapai
target dari ascending triangle-nya, yaitu di sekitaran harga 1000. Oke. Jadi risk masih menarik ya. Kemudian ada Crush. Ini saham udah saya hold cukup lama ya, hampir 2 mingguan ya. 2 mingguan nggak jalan-jalan, akhirnya hari ini dia confirm jalan ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, ini Crush awal saya bahas itu di, kalau nggak salah di sekitar sini ya, waktu dia ada spike volume ya. Karena pas ada spike volume seperti ini pasti kedetek di screener. Oke. Dan habis itu beberapa kali saya juga sempat bahas pada masa-masa sideways ini, saya lupa di mana ya. Nah, and then terakhir kali itu saya pernah post di Instagram ya. Saya sarankan beli Crush dengan harapan ini ada bullish pennant ya, dengan stop loss di bawah 380. Ternyata ini bullish pennantnya nggak jadi ya. Ini ada pattern yang baru lagi. Oke. Kalau kita perhatikan 380 itu susah banget dijebol oleh Crush. Beberapa kali dia coba untuk jebol dari 380 tapi masih ketahan. And then hari ini itu dia ada break double bottom, sorry ya. Ini double bottom teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah double bottom. Akan lebih jelas kalau kita ke time frame 1 jam. Ya, ini jelas banget double bottom. Oke, double bottom, volume break gede. Ya. Ini besok potensinya akan lanjut. Ya, potensinya akan lanjut. So, kalau teman-teman baru mau entry di harga sekarang sampai 400 itu adalah area beli. Ya. Oke. Jadi strateginya seperti apa? Buat teman-teman yang sebelumnya udah ikutan beli di bawah, kalau seandainya dia jebol dari 400, trailing stop ya. Trailing stop exit dulu, atau kalau seandainya dia masih ketahan di atas 400, teman-teman bisa consider untuk averaging up buat teman-teman yang porsinya masih kecil. Ya, ini masih menarik. Kalaupun teman-teman mau entry di harga sekarang, itu menurut saya oke ya. Spare cash lebih sampai 400. Under 400 baru teman-teman bisa exit aja ya. Itu risknya kecil teman-teman ya. Risknya kecil, hanya sekitaran kalau nggak salah 3-5% itu risknya ya. Risknya kecil dengan potensi reward bisa sampai 480. Jadi risk to reward ratio kalau teman-teman enter di harga sekarang itu masih menarik untuk Crush ya. Volumenya gede dan potensi lanjut itu 7% besok Crush lanjut. Oke. Nah, yang terakhir itu saya mau bahas Bumi. Oke. Bumi kan udah lama nggak saya bahas ya. Terakhir kali saya bahas kalau nggak salah itu posisinya masih di sini ya. Yang dimana waktu itu saya bilang kalau Bumi break dari resist 120 itu potensinya lanjut. Dan memang dia break ya. Memang dia break dan lanjut sampai target, malah lebih. Nah, Bumi itu beberapa hari yang lalu waktu saya bahas teman-temannya, saya sarankan jangan kejar Bumi karena naiknya udah kenceng dan nggak ada istirahatnya kalau saya bilang ya. So, hari ini itu Bumi turun 5,8% dengan volume yang gede. Ini artinya volume jual di Bumi itu masih gede teman-teman ya. Jadi strategi untuk saat ini gimana? Buat teman-teman ya yang punya barang dari awal saya rekom di 60-an hold ya, ini masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang maybe average-nya di sekitaran 120-an, ini Bumi ada support krusial di sini teman-teman ya. Kalau kita ke time frame kecil, ini Bumi ada support penting
di 150 sampai 147. Oke, ini ada support penting di sini. Kalau average kalian di sini ya di sekitaran 120-an, jebol ya, kalau seandainya bumi breakdown dari 147 TS dulu ya, jual dulu, kemudian entry lagi nanti di angka 100-an. Nah, kalau teman-teman baru mau entry ya, baru tertarik untuk entry bumi, entry di sini ya, entry di sini di range 152 lah, 152 sampai 147 dengan porsi yang minim, jangan dengan porsi gede karena ini bumi lagi di atas ya, lagi di atas. Kalau mau entry di support ini jangan entry dengan porsi gede, porsi mini dulu lah ya, porsi mini dulu kalau teman-teman mau ikutan di bumi. Kalau menurut saya pribadi sih ini sebenarnya masih oke ya, teknikalnya masih bagus. Kalaupun seandainya bumi itu kembali ke 120 itu sebenarnya masih oke teman-teman ya, masih wajar banget kalaupun seandainya dia koreksi sampai 120. Ini tren bumi kan kenceng ya, naiknya kenceng, jadi kalau seandainya dia turun juga kenceng itu banget, sangat wajar ya, sangat wajar dan sangat layak terjadi. Maka strategi adalah kalau teman-teman entry-nya di sini ya perkecil porsi ya, sehingga kalau nanti dia jebol kita cut loss-nya dikit, kemudian entry lagi di sini ya, di range 120 sampai 115 itu adalah support kuat di bumi, itu jebol baru teman-teman bisa exit. Oke, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat malam.